Sampai ketemu ya petani Indonesia di channel YouTube ya Bumi Retau Mas Dewo Jogja. Kali ini kita akan membuat bagaimana cara mudah ya dan cepat membuat booster untuk tanaman tabu lampot. Ya, selain booster untuk tanaman tabu lampot, formula ini nanti yang akan kita buat juga bisa untuk sayuran. Ya, misalnya membuat subur sayuran bisa. Nah, proses pembuatan booster untuk tabu lampot ini tentu kita akan memilih jenis buah apa saja yang akan kita pakai, ya, terutama buah yang dia ada di hampir setiap musim misalnya, dan juga ada di sekitar kita. Apa itu buah yang gampang didapat dan hampir ada di setiap musim? Di antaranya adalah buah pisang. Nah, buah pisang itu selalu ada. Kemudian buah nanas, hampir setiap musim ada ya buah nanas. Kemudian juga jambu biji ada juga. Kemudian pepaya, nah ada juga. Jadi membuat booster kalau bisa pertimbangannya di buah yang hampir ada di setiap musim. Ya, kira-kira itu supaya kita nggak terpaut dengan waduh ini buah ini nggak ada, jadi nggak bisa membuat booster. Nah, tujuannya itu. Kemudian kenapa harus membuat booster? Di video-video sebelumnya saya sudah sering ya mengulas tentang cara mudah membuat booster. Tapi ada permintaan dari beberapa teman-teman ya petani Indonesia yang kepengen lebih jelas, terutama dari ini emak-emak ya petani tabu lampot itu kepengen lebih detail lagi ya. Nah, ini akan kita buat video untuk kali ini ya untuk bisa memperjelas. Kira-kira demikian. Nah, sekarang kita tentukan pilihan buahnya. Buah apa saja? Nah, untuk proses tipsnya saya tidak memulai dengan cara ketika harus dirajang dan sebagainya. Nanti prosesnya terlalu lama ngerajang itu, sehingga ini ujuk-ujuk langsung aja bahannya sudah dirajang gitu ya. Contohnya ini, misalnya ini tadi pisang ya. Nah, pisang yang masih layak untuk dikonsumsi ya, pisang apa aja monggo. Kemudian ini pepaya ya, pepaya udah matang, pepaya jenis apa aja monggo ya. Kemudian ini jambu biji jenis apa saja monggo. Kemudian ini selalu ada sayuran ya, ini kacang panjang ya, ini nutrisi protein juga. Kemudian ini juga selalu ada ini janggal jagung ya, pucuk jagung itu setiap musim ada. Kemudian ini ada buncis, selalu ada buncis itu. Kemudian jeruk ya, jeruk juga selalu ada. Bahkan nanas ini juga selalu ada. Kemudian ini buah naga. Memang buah naga kecenderungannya mungkin juga musiman, tapi ketika musim buah naga ini bisa dipakai. Berapa ini? 4 ditambah 4 ya 9. Kita memakai 9 macam buah ya, buah segar ya, yang bisa kita buat untuk bahan baku booster yang akan kita buat hari ini. Nah, kemudian selain bahan pokok buah-buahan yang sudah kita sebutkan tadi, ada bahan pendamping ya, yang untuk sebagai syarat untuk fermentasi booster. Di antaranya ini moles ya, jadi limbah gula tetes tebu ya, yang sering disebut moles ya. Ini untuk bahan fermentasi. Nanti dicampurkan setiap tong ini ya, ini diisi 1 ya, 1 botol isi kira-kira ini 600 ya mili ya, moles. Kemudian EM4 ini ada di setiap toko pertanian, ada EM4. Kemudian moles ini juga ada di setiap toko pertanian ya. Nah, fungsinya apa kedua bahan ini? Dia untuk menyempurnakan fermentasi ya, bahan pokok buah ini untuk bisa menjadi pupuk booster ya. Kira-kira begitu. Ya, ini tadi proses perajangannya agak mengganggu sedikit karena saya lagi puasa.
ngerajangi nanas, baunya seger ya. Kemudian ini ada jambu kesukaan saya ya, waduh ya agak berat nahan. Tapi nggak apa-apa ya, demi agar hari ini bisa selesai ya video ini untuk petani Indonesia semua ya. Nah, tujuannya apa membuat video untuk tabu lampot ini? Jadi fungsi daripada booster ini khusus, saya ulang, khusus untuk perawatan, menyuburkan ya, kemudian merangsang pembungaan dan pembuahan, khususnya tabu lampot. Jadi kalau ini misalnya dipakai untuk tanaman yang ditanam di dalam tanah, bukan tabu lampot, bisa tapi tidak efisien. Kenapa? Karena akarnya udah kemana-mana ya, sehingga membutuhkan booster ini sangat banyak, sehingga nggak efisien. Tapi kalau khusus untuk tabu lampot, karena medianya terbatas, sehingga ini pas sekali ya kalau booster ini dibuat untuk khususnya tabu lampot. Nah, kemudian setelah jadi ya, kita berhasil membuat booster. Nah, mungkin ada lompatan tujuan yang lebih bermakna, yaitu ini bisa dijadikan sarana ya bagi teman-teman petani Indonesia, khususnya kelompok tani misalnya, atau mungkin grup emak-emak tani, atau grup tabu lampot, kemudian KWT, atau UMKM ya, UMKM yang sekarang lagi digalakkan ya di desa, itu bisa ngangkat produk ini menjadi sesuatu yang bisa dipasarkan ke sekelilingnya, bahkan secara online bisa dijual di seluruh Indonesia. Saya kira ini potensi ya yang bisa diambil kalau memang sudah rutin ya bisa membuat booster untuk tabu lampot ini. Ya. Kemudian kita akan memperkenalkan alat apa ya yang dipakai untuk booster ya. Alatnya dari alat sederhana, bisa dari ember, bisa dari tong ya, yang bisa dibuat ya, asal dia bisa untuk wadah bahan-bahan ini bisa dilakukan ya. Tidak harus beli yang mahal, tidak, bikin sendiri bisa. Contohnya misalnya ini tong kecil ya. Ya, kalau hanya untuk 30 liter ini bisa cukup nih ya. Cuma tong kecil ini dibuatkan saringan. Ini ada saringannya. Ya. Ini ada saringan. Nah, bawahnya tuh. Nah, itu ada penyangga saringan. Penyangga saringan, kemudian baru dikasih saringan. Nah. Jadi maksudnya kalau nanti ini bahan buah ditaruh di sini, dia nggak turun, ya, tidak turun. Nah, kemudian dibuatkanlah keran ya, dibuatkanlah keran di bawah saringan. Saringannya di sini, ya. Kemudian kerannya di sini. Jadi nanti yang di sini di atas saringan ini bahan bakunya, di bawah saringan ini cairannya. Jadi kalau ini diambil, nanti yang atas ini turun. Ini diambil, yang atas turun, begitu ya. Ya. Kayak ember tong semacam ini gampang didapatkan di toko bangunan ya, gampang. Kemudian dibuatkan keran itu kan cuma dibor sedikit, kemudian dilem ya, dilem rapat sebagai keran. Gampang sekali pembuatannya ya. Nah, sekarang kan kita akan mulai memasukkan 9 bahan pokok ini ya, dari buah dan sayuran ini ke dalam tong wadah ini ya. Satu-satu akan kita masukkan, semuanya ini akan masuk nanti ya. Ya, jadi 9 bahan ini tadi yang udah kita rajang semuanya masuk ke ini pisangnya dulu. Ya. Nah, kemudian ini ada jambu nih.
Ini buah naga. Ini sama buncis. Nah, sebelum dikasih E4 sama moles, ini dikasih air dulu ya, sampai kira-kira tersisa dari bibir tong ini 8 cm ya. Nah, kita mulai memasukkan moles atau tetes tebu ya, limbah pabrik tebu, tetes tebu namanya moles. Nah, ini untuk bahan fermentasinya. Ini kira-kira 600 ml ya, untuk sekali buat 1 tong ya, kira-kira 30 liter ya. Kemudian ini E4-nya yang bisa diperoleh di toko pertanian ya. E4-nya ini juga sekitar 600 ml. Nah, proses selanjutnya setelah semua bahan baku dimasukkan, kemudian dimasukkan juga moles sama E4 ya. Kemudian siap alat untuk mengaduk ya. Nah, ini mengaduknya setiap 2 jam sekali selama 5 menit ya. Ya, diaduk terus selama 1 hari, setiap 2 jam sekali atau setiap 3 jam sekali diaduk. Tujuannya mengaduknya agar semua bahan jadi satu ya, semua bahan jadi satu, zatnya keluar bareng bercampur ya. Kemudian proses fermentasi setelah ini kira-kira 2-3 minggu ya, 2-3 minggu proses fermentasi baru bisa dipanen atau dipakai ya, kira-kira begitu. Tapi setiap hari harus diaduk selama 5 hari berturut-turut. Jadi setelah semuanya tercampur di sini selama 5 hari berturut-turut atau sampai 1 minggu nggak apa-apa, itu setiap 2-3 jam sekali diaduk ya. Baru nanti setelah 3 minggu booster ini sudah bisa dipanen, diwadahi ya, mau dipakai sendiri pakai jerigen atau dibagi ke teman-teman kelompok tani ya, atau KWT, atau bahkan dikemasi ya, dikemasi kemudian dijadikan home industry atau usaha tani UMKM ya. Tinggal nanti disediakan botolnya, dikasih stikernya, kemudian dikemas cantik gitu sehingga bisa dibagi dengan ukuran yang bervariasi, misalnya ukuran 250 ml, terus kemudian 500 ml, bahkan sampai 1000 ml misalnya, monggo saja. Nah, inilah cara mudah dan cara cepat membuat booster ya, dengan bahan-bahan baku yang sangat sederhana dan mudah didapat di sekitar kita. Dan ini kalau ditekuni teman-teman, ini bisa menghasilkan tambahan income ya buat kita, apakah itu kelompok tani, apakah itu UMKM ya, apakah itu secara pribadi perseorangan maupun industri. Bahkan ini juga berfungsi untuk menyuburkan tanaman koleksi tabu lampot kita ya, yang tadinya dia kurus menjadi gemuk, yang tadinya nggak mau berbuah jadi gampang berbuah, yang tadinya rontok bunga dan buahnya ini sampai bisa menjadi buah. Nah, inilah manfaatnya booster ya. Dan ini ramah lingkungan, karena apa? Karena ini dibuat dari bahan alami, bahan organik ya, murni ya. Saya kira itu ya. Ini sebaiknya setelah lengkap semua langsung ditutup ya, supaya menghindari
ada lalat atau binatang lain yang masuk, kemudian sempat bertelur di tong ini. Ya. Misalnya nanti sempat untuk bertelur, nanti akan muncul banyak belatung ya, yang apa tidak membuat kualitas ramuan ini jadi bagus ya. Saya kira itu. Kemudian sambil menunggu panen ya, mas-mas atau ibu-ibu atau teman-teman petani Indonesia bisa menyiapkan wadahnya ya. Kalau misalnya itu langsung ditujukan untuk kepentingan home industry ya, bahkan UMKM ya, itu juga bisa pilihlah wadah ya sesuai dengan kebutuhan dan ukurannya ya. Kalau mau kecil-kecil ya 250 mili, lebih besar misalnya 500 mili, lebih besar lagi bisa menjadi 800 sampai 1000 mili misalnya, tergantung ukurannya. Nah, ini saya milih botol plastik ya yang ukurannya 250 mili ya, 250 mili. Sedianya ini nanti akan saya perkenalkan ke teman-teman petani Indonesia produk saya ya, judulnya Booster ya. Nah, teman-teman bisa membuatkan stikernya. Jadi kalau sudah milih botol, buatlah stiker, misalnya kelompok tani namanya apa, kemudian UMKM namanya UMKM itu apa ya, itu bisa disebutkan di stiker. Kemudian kegunaannya Booster ini apa, bahan bakunya apa saja misalnya bisa disebutkan di sini. Nah, kemudian stiker itu contohnya bisa dibuat seperti ini. Nah, saat ini membuat stiker sangat mudah karena bisa dikerjakan ya di banyak tempat ya, terutama di print fotokopian itu bisa membuat ini ya. Nah, ini berupa stiker ya. Stiker tinggal nempelkan di botol yang kita kehendaki. Nah, misalnya begini ya, botol seperti ini. Nah, botol seperti ini tulisannya misalnya Booster ya kan, kemudian cara pakai ya, kemudian dari buah apa aja misalnya ya, kemudian aturan misalnya ini ada tulisan peringatan misalnya di tempat yang teduh dan jauhkan dari jangkauan anak-anak misalnya. Nah, ini tinggal nanti diisi hasil itu ya. Nah, ini pura-puranya ini nanti diwadahi, pura-puranya udah 3 minggu dan kita akan panen di situ ya. Nah, setelah teman-teman memilih botol, kemudian membuatkan labelnya, label dari UMKM atau label dari home industry perseorangan, silakan monggo saja dikasih judul apa aja monggo, warna apa saja monggo ya. Kemudian kita pura-puranya ini sudah 3 minggu ya, siap panen ya, tinggal kita begini aja ya. Nah, nih kita tutup. Jadilah produk Booster UMKM, Booster home industry perseorangan, Booster KWT, ya kan? Ini udah mempunyai nilai lebih, padahal bahannya dari bahan-bahan organik yang sangat mudah didapatkan dan sangat murah yang bisa kita peroleh di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman petani Indonesia yang kemarin minta ya request pembuatan ulang Booster untuk tabu lampot ya, ini sudah saya jelaskan, mudah-mudahan sudah jelas dan jangan hanya berteori tapi cepat eksekusi ya, supaya tanaman panjenengan jadi subur ya. Jadi fungsi Booster adalah menyuburkan tanaman buah, tidak rontok, kemudian menyuburkan tanahnya juga, kemudian juga lebat buahnya ya, kira-kira begitu. Oke. Sukses tabu lampot Indonesia, Booster UMKM. Nah.
Nah, setelah kita wadahi di dalam botol yang siap pakai, siap dibagi ke teman-teman atau siap dibagi ke antar kelompok atau juga siap dibagikan ke konsumen ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang menarik. Nah, kemudian cara pakainya ya, cara pakainya gunakan satu atau dua tutup ya untuk 1 sampai 2 liter air. Nah, ya. Ini saya mau pakai 2 tutup. Nah, 2 tutup ya. Nggak usah lebih-lebih, nggak usah banyak-banyak. 2 tutup cukup. Ya. 2 tutup cukup untuk 1-2 liter. Nah, ini bisa salah satu contoh misalnya disemprotkan ke pohon cabai misalnya ya, biar buahnya banyak, subur, tidak rontok ya. Kalau ini sayuran loh ya, cabai bisa ya. Nanti buahnya akan lebat ya. Ini Delima Super Jumbo ya. Ini supaya dia jadi buah. Ini bunganya bisa diklus. Nah, gitu. Ini buahnya. Ini Super Jumbo dari Turki ya. Beratnya bisa 2 kilo ini delimanya ya. Ya, ini juga mau pentil ini. Semprotnya bisa ke daunnya sama ke daerah bunganya ya. Nah, ini ke jambu kristal merah ya. Ini udah mulai lebat buahnya ya, karena ini seminggu sekali saya semprot ya. Ini bunganya banyak. Ini juga bunga. Ini juga bunga, ini banyak. Nah, di antaranya jambu-jambu ini juga bunganya banyak. Bisa juga untuk tanaman bunga ya, bisa. Kalau untuk taman bunga dia menyuburkan ya, memberi nutrisi lebih kepada tanaman bunga ya, supaya dia berbunganya lebat ya. Saya kira ini ya aplikasinya ya, mas-mas semua petani Indonesia ya. Ini tadi baru saja kita proses pembuatan cara mudah dan cara gampang ya, membuat booster tabula pot tanaman buah ya, khususnya bagi emak-emak, mas-mas ya pertanian di seluruh Indonesia. Dan ada request satu lagi yang belum terlaksana. Saya dapat pesanan juga bagaimana sekaligus setelah booster ini kemudian Mas Dewo membuat lagi ulang ya, bagaimana cara mudah membuat pestisida alami. Jadi obat hama organik ya, yang dibuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Nah, cuma karena ini bulan puasa, panas-panas gini, saya kira kalau sekaligus saya harus bikin lagi untuk obat hama, agak capek. Saya kira besok pagi akan saya, atau siang mungkin ya, akan saya buat ya videonya. Jadi tunggu saja, setelah ini video berikutnya adalah bagaimana cara mudah membuat obat hama organik ya untuk tanaman tabula pot dan sayuran. Ya, saya janji saya akan tepati. Setelah video ini besok adalah hama untuk tabula pot ya, obat hama organik untuk tabula pot. Jaya petani Indonesia. Bumi Ratayu Mas Dewo sukses.